kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden dan juga Kementerian BPN sudah membantu kami lewat sertifikat gratis ini. Maka sertifikat ini kami tidak bikin apa-apa, hanya kami menjaga sampai turun-temurun kami. Sertifikat yang kami miliki dan tanah ini benar-benar sudah menjadi milik kami. Buat kami, khususnya untuk saya secara pribadi, saya akan menggunakan tanah ini untuk membangun rumah sekaligus membuat usaha rumah kos dan yang lainnya. Awal usaha tahun 2009 itu usaha saya memang minim modal ya. Jadi saya ada pandangan untuk memproduksi batik karena permintaan saat itu cukup banyak. Tetapi karena terkendala modal, akhirnya saya karena waktu itu punya sertifikat dari BPN, kemudian saya masukkan ke bank untuk tambahan modal. Dengan adanya sertifikat ini akan lebih mempermudah akses kita ke bank. Bank pun akan lebih percaya jika kita menjaminkan sertifikat yang dikeluarkan dari BPN. Ya, perasaan saya setelah mengakunkan di bank, saya bisa memproduksi serbuk jamu ini bisa berjalan, alhamdulillah berjalan lancar. Harapan saya supaya tanah di Desa Jarum, semua Desa Jarum ini supaya dapat memunculkan produk dari jarum, semua supaya dapat sertifikat. Ada sertifikat itu ya paling tidak untuk apa ya, untuk pegangan kami, karena nantinya kami mungkin bisa menggunakan untuk memperkuat usaha saya. Harapan saya ya nanti program itu mungkin bisa apa ya, bisa lebih membantu kami lagi lah, bisa untuk digunakan berbagai macam kebutuhan kami, dan saya itu berharap salah satunya dari sertifikat tanah itu. Kehidupan masyarakat di daerah perbatasan memang menyisakan peristiwa yang membutuhkan banyak perhatian. Seperti halnya di Desa Temajuk, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Desa yang terletak di sebelah utara bagian barat Pulau Kalimantan ini hanya berjarak 4 km dari Teluk Melano, Malaysia.
Hal ini menjadikan Desa Temajuk sebagai pilar tapal batas negara antara Indonesia dengan Malaysia. Desa Temajuk memiliki keunggulan alamnya yang indah. Setidaknya terdapat 3 pantai di desa ini, yaitu Pantai Tanjung Selimpai, Pantai Batu Bejamban, dan Pantai Camarwulan. Banyak yang bilang desa ini seperti surga. Sepotong surga di ekor Kalimantan, kata mereka. Perkenalkan, nama saya Yuliana, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Alhamdulillah hari ini kita berada di lokasi Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, yang berbatasan langsung dengan negara tetangga kita Malaysia. Nah, kemudian di sini masyarakatnya potensinya luar biasa dari wisata, karena yang masuk di sini adalah para wisatawan dari negara tetangga Malaysia. Akan tetapi saat ini dengan adanya pandemi COVID sangat menyedihkan bagi kita semua di sini. Nah, potensi wisata di sini sangat besar, seperti Pantai Temajuk yang sangat terkenal itu Pantai Camarwulan. Nah, di situ juga ada potensi nelayan untuk perikanan, luar biasa potensi nelayan di situ. Kemudian ada ubur-ubur segala macam. Kemudian pertanian, mereka juga di sini lada, semua itu mereka produksi dan hasilnya bisa dijual ke negara tetangga kita. Sayangnya, dengan potensi alam yang luar biasa itu, masalah yang kerap kali menimpa masyarakat perbatasan antara dua negara adalah perebutan kepemilikan suatu wilayah perbatasan. Maka dari itu, kepastian hukum atas kepemilikan tanah sangat dinantikan dan dibutuhkan oleh masyarakat. Tahun 90-an kemarin, ada anggota Malaysia tuh, polisi di Raja Malaysia itu, sempat juga menawarin bagaimana lokasi yang ada di perbatasan, kurang lebih ditarik 1 kilo itu, ditawarin bagaimana masyarakatnya ini bisa menjadi masyarakat Malaysia. Sampai kemarin ditawarin, dibikinkan rumah, pokoknya untuk kehidupan kita memang dijaminnya lah. Bahkan kebun dibikinnya kemarin kan. Jadi kita kemarin pun sempat berpikir, seandainya pun kita pindah bagaimana, tapi kita dapat informasi juga bukan enak kalau kita mau pindah negara, karena sesuatu itu pasti ada hitungannya. Jadi disitulah kami berpikir kemarin tuh. Jadi kami sebagai masyarakat Desa Temajuk sangat berterima kasih dengan atas adanya petugas-petugas yang datang ke desa kami. Jadi kami ini sangat ingin bagaimana tanah-tanah kami ini bisa dikasih sertifikat lah, dibikin sertifikat supaya kami ini tidak berpikir lagi lahan kami ini diambil-ambil. Jadi kami ada kekuatan, untuk pegangan kami. Sewaktu hari kami ada masalah, jadi kami dapat berkuat dengan adanya sertifikat itu. Melihat dinamika tersebut, Kementerian ATR BPN yang bertugas untuk memberikan kepastian hukum atas hak tanah yang dimiliki masyarakat melakukan beberapa terobosan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat yang tinggal di perbatasan. Salah satunya melalui reforma agraria. Dengan kita masuk di sini melalui reforma agraria, diharapkan sertifikasi kita dapat memberikan mereka kepastian hukum dan dapat dijadikan modal untuk pengembangan usaha mereka yang ada. Selain itu, harapan besar lainnya bagi masyarakat perbatasan adalah perhatian dari pemerintah dalam melakukan pemerataan pembangunan. Saya lihat di Desa Temajuk ini, setelah lama sekitar 6 bulan saya di sini, yang paling penting di Desa Temajuk ini ada 3 poin.
Yang pertama listrik, yang kedua akses jalan, yang ketiga sinyal. 3 itu yang paling penting demi memajukan Desa Temajuk ini. Harapan saya untuk pemerintah daerah ataupun pusat untuk lebih memperhatikan lagi Desa Temajuk yang berbatasan dengan daerah Malaysia untuk sertifikat melalui reforma agraria. Kawasan perbatasan suatu negara memiliki peran penting dalam penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumber daya alam, menjaga keamanan dan keutuhan wilayah. Pembangunan wilayah perbatasan pada dasarnya merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Diharapkan pembangunan masyarakat perbatasan sebagai teras rumah Indonesia, jangan hanya sebagai wacana. Oleh karena itu, mari kita bersinergi.
Saya, Sofyan Jalil, Menteri ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, sangat mengapresiasi langkah-langkah Kapolda yang telah berhasil mengungkapkan kasus mafia tanah yang memalsukan ratusan sertifikat tanah masyarakat seluas hampir 200 hektar. Prestasi ini sekaligus merupakan kado Hari Bayangkara ke-75. Selamat, semoga Polri semakin profesional dan semakin dipercayai masyarakat. Terima kasih.